Bab 716. Bersih. Ketiga orang itu terlihat sangatlah senang setelah pupet raksasa itu menghilang. Mereka pun memberanikan diri untuk pergi dari sekte tersebut. Setelah pupet raksasa itu menghilang, Erik juga tidak lagi menggunakan tubuh Balrog itu sepenuhnya. Ketika berjalan di tengah para pupet kecil, para pupet itu terlihat begitu terkejut dan ketakutan. Mereka pun segera menghindari dari Erik. Ye Zun dan si brewok terlihat begitu penuh semangat ketika mengikuti Erik dari belakang. Akhirnya kita bisa keluar juga, kata Ye Zun dengan senang. Mereka hampir gila karena sudah terkurung selama 1 bulan lebih. Erik lalu berhenti dan menatap mereka sambil berkata, "Pergi begitu saja. Apakah kalian tidak merasa rugi?" "Apa maksudnya?" tanya si brewok. Saat ini, dirinya hanya ingin segera keluar dari area ini. Jangan lupa tujuan kita datang ke wilayah rahasia ini. Lagi pula aku sudah memiliki hantu api, bagaimana kalau kita mengangkut semua barang berharga di sini? Tanya Erik sambil tertawa keras. "Bro, kamu sangatlah luar biasa," kata si brewok sambil memberikan jempol kepada Erik. Jika Erik tidak mengatakan ini, Erik mungkin saja bisa mengambil semua barang di sini sendirian, namun dia tidak melakukan itu. Perkataan Erik tadi kembali membangkitkan semangat mereka. Ini merupakan area yang belum pernah dikunjungi oleh orang lain sebelumnya dan pastilah terdapat begitu banyak barang berharga di tempat ini. Oleh karena itu, mereka bertiga pun mulai menelusuri tempat tersebut. Mereka mulai menemukan benda berharga hanya dalam waktu yang singkat. "Haha, kita akan menjadi kaya," kata Ye Zun dengan gembira. Setelah menjelajahi area tersebut, mereka menemukan begitu banyak raja obat di dalamnya, bahkan terdapat raja obat tingkat atas di antaranya. Obat-obat di sana juga terawat dengan sangat baik. Raja obat tingkat atas sangatlah sulit ditemukan di luar sana. Tidak sia-sia kita datang berkunjung ke tempat yang berbahaya seperti ini. Si brewok tiba-tiba berkata, "Aku memiliki sebuah ide. Kali ini kita terkurung di tempat ini dalam waktu yang begitu lama dan kita bisa selamat karena berkat dari Erik. Erik memiliki hak untuk mengambil setengah dari semua benda yang didapat nantinya. Sisanya, kita bagi berdua saja." "Boleh," kata Ye Zun dan dirinya tidak keberatan akan hal ini. Melihat semua ini, Erik juga tidak menolak keputusan yang telah diambil ini. Mereka lalu tiba di sebuah sekte dan menemukan begitu banyak senjata hebat yang masih terawat dengan baik setelah mereka masuk ke dalam. Di tempat ini terdapat begitu banyak benda yang terbuat dari emas, namun sepertinya tidak ada gunanya, kata si brewok sambil berjalan masuk ke ruangan lainnya. "Apakah ada yang menginginkan benda-benda ini?" "Aku tidak mau," kata si brewok. Ye Zun juga menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, aku akan menampungnya," kata Erik sambil menyimpan semua benda yang terbuat dari bahan dasar emas itu. Setelah Erik mengambil semua benda itu, terlihat sebuah cahaya emas yang terpancar dari atas langit dan tiba-tiba muncul sebuah senjata berwarna emas di depan mereka. "Wah, benda apa ini?" tanya si brewok sambil melototkan matanya. "Ini sepertinya merupakan senjata emas yang memiliki 5 elemen di dalamnya," kata si brewok sambil memukul kepalanya sendiri. "Kenapa aku tidak bisa mengingat hal itu dengan jelas?" Setelah itu, mereka pun tiba di sekte paling terakhir dan di dalam sekte itu tidak terdapat satu pun barang berharga. Hanya terlihat sebuah patung di dalamnya dan itu merupakan patung seorang pria paruhbaya yang sepertinya telah sarjana dan terdapat sebuah tempat dupa di depan patung tersebut. "Mungkin ini merupakan tempat persembahan kepada patung ini," kata Ye Zun sambil memegang dagunya sendiri. Si brewok segera berlari menghampirinya dan berlutut di depan patung itu sambil mengetukkan kepalanya di atas tanah beberapa kali. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Ye Zun dengan tidak berdaya. Pepatah mengatakan kalau ketulusan adalah unsur pembangkit roh.
Aku pernah membaca begitu banyak mitos dan mengetukkan kepala di lantai ketika bertemu merupakan hal yang tidak pernah salah. Patung ini pastilah akan mendatangkan unsur positif pada kita. Mari mengetukkan kepala kalian bersamaku di sini, kata si brewok. Sudahlah, lagi pula patung itu tidaklah hidup, kata Ye Zun dengan tidak berdaya. Aku rasa tempat dupa ini memiliki kualitas yang lumayan bagus. Ye Zun segera meraih dan menyimpan tempat dupa tersebut. Setelah melihat patung tersebut, Erik pun merasa adanya pancaran sinar dari dalam patung tersebut. Dia pun segera meraih dan menyimpan patung tersebut. Brengsek, kenapa kalian melakukan itu? Kata si brewok dan seketika dia merasa begitu dirugikan. Kami sudah cukup baik karena sudah menduluankan kamu menyembah patung itu. Apakah kamu sudah mendapat energi tambahan dari patung tersebut? Kata Ye Zun dengan penuh hina. Pinggirlah. Wajah si brewok terlihat begitu memerah dan segera pergi dari tempat itu. Di dalam perjalanan, mereka menemukan dan mendapatkan begitu banyak benda berharga. Meskipun dalam misi kali ini mereka hampir mati, namun mereka mendapatkan begitu banyak barang berharga. Hal ini membuat mereka merasa begitu senang. Akhirnya, mereka pun berjalan keluar dari wilayah tersebut dan mereka merasa seperti terlepas dari jebakan maut. Ketika si brewok hendak mengatakan sesuatu, Erik seketika berhenti berjalan dan melirik ke arah lain. Untuk kalian, terima kasih telah menunggu kami selama 1 bulan lebih di sini. Maaf telah merepotkan kalian, kata Erik sambil tersenyum. Ada orang lain yang ingin melakukan penyergapan, tanya Ye Zun dan si brewok dengan terkejut. Haha, kamu sangatlah hebat. Kamu bahkan bisa menyadari keberadaan kami padahal kami sudah bersembunyi dengan baik. Semak-semak yang ada di kejauhan itu mulai bergerak dan terlihat beberapa bayangan tubuh sedang berjalan keluar. Beberapa kultivator yang telah mencapai fase kesempurnaan mulai berjalan keluar dari dalam semak-semak tersebut. Kalian tidak mampu memasuki wilayah ini dan memilih untuk menunggu di luar. Sungguh luar biasa, kata Erik. Hehe, kami telah menunggu dalam waktu yang lama. Bahkan kami mengira kalian sudah mati di dalam sana, kata seorang senior sambil tersenyum. Kalian bertiga sudah berada di dalam sana untuk waktu yang sangat panjang dan pastinya kalian mendapatkan banyak benda berharga di dalam sana. Kalau begitu, kami juga tidak akan segan kepada kalian lagi. Ingin merampok? Apakah kalian mampu? Kata si brewok. Kalian hanyalah merupakan 3 orang yang telah mencapai fase kesempurnaan dan kami memiliki 5 orang. Lagi pula aku sudah mencapai fase kesempurnaan tingkat kedua. Menurut kamu, apakah kami mampu melawan kalian? Tanya senior tersebut. Serahkanlah benda yang kalian kumpulkan itu kepadaku. Dengan begitu, aku tidak akan membunuh kalian. Kamu akan membebaskan kami setelah kami menyerahkan semua benda itu, tanya Erik. Erik kembali berkata, bagaimana kalau kami menyembunyikan benda itu secara diam-diam? Alangkah lebih baik jika semua dibunuh saja. Senior itu sedikit terbengong. Kamu meminta untuk dibunuh? Tidak, maksudku, aku akan membunuh kalian semua, kata Erik sambil tersenyum dingin, agar orang lain tidak tahu kalau kami sudah masuk ke dalam wilayah ini. Benar juga, mereka harus dibunuh, kata Ye Zun dan si brewok sambil menganggukkan kepala. Sepertinya mereka bertiga tidak takut akan sekelompok orang tersebut. 3 manusia gila, cepat serang mereka, kata senior itu dan ke-6 orang lainnya pun menyerang mereka dalam waktu bersamaan. Serahkan kepadaku, kata Erik sambil berjalan maju dan sebuah cahaya mulai terpancar dari dalam matanya. Serangan yang telah mencapai fase kesempurnaan itu pun berhasil menangkap ke-6 orang tersebut. Bodoh, aku juga merupakan kultivator yang telah mencapai fase kesempurnaan. Serangan ini tidak
Senior yang tadinya masih bersikap sombong itu seketika merasakan kesakitan yang luar biasa dan dia segera menatap bagian lengannya. Dirinya merasa begitu terkejut setelah melihat bahwa tangannya telah gosong. Dia lalu melirik ke arah lain dan sadar kalau tubuh beberapa orang lainnya mulai terbakar dan berubah menjadi abu hanya dalam waktu yang singkat. Beberapa orang yang tersisa hanya bisa berteriak kesakitan dan tidak lagi bisa bertahan hidup untuk waktu yang lebih lama. Anak muda yang di depan dirinya ini mampu membunuh pejuang biasa hanya dalam waktu hitungan detik. "Bocah ini berbahaya, cepatlah lari!" teriak senior itu sambil melarikan diri. Erik hanya tersenyum dingin sambil mengangkat lengannya. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.